Melihat ayahnya yang duduk terkulai di sofa seperti gunung daging, sang putri dengan wajah penuh rasa jijik memberikan perintah, berdiri, lalu berjalan ke arahku. Charlie secara refleks ingin menggunakan alat bantu, tapi putrinya malah maju ke depan dan tanpa ampun mengambil alat itu ke samping. Bagi orang biasa, berdiri itu sangat mudah, tapi bagi Charlie yang berat badannya lebih dari 600 pon, bangkit tanpa bantuan sama sulitnya dengan naik ke langit. Masalah berat badan membuat kehidupan sehari-harinya penuh kesulitan. Saat mandi, ia harus memegang cincin gantung dengan satu tangan untuk menopang tubuhnya, dan saat bercukur, kulitnya yang terlalu tegang jadi sangat tipis, sampai sedikit tersentuh saja bisa robek. Saat tidur, lipatan lemak di tubuhnya membuatnya tidak bisa membalikkan badan, bahkan untuk mematikan lampu pun ia harus menggunakan alat bantu. Karena itu, saat menghadapi permintaan putrinya yang tidak masuk akal, Charlie hanya bisa memohon dengan penuh kesulitan. Namun Ellie sama sekali tidak peduli, tetap bersikeras agar ia terus melanjutkan. Dalam keadaan benar-benar putus asa, Charlie terpaksa menahan napas, mengerahkan seluruh tenaganya, menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan berusaha untuk berdiri. Namun di detik berikutnya ia hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Melihat ayahnya yang tampak canggung dan lucu, Ellie pun pergi tanpa menoleh sedikit pun. Melihat putrinya yang memberontak, hati Charlie dipenuhi rasa bersalah. Ia sadar bahwa keadaannya yang sekarang sepenuhnya akibat perbuatannya sendiri. Setiap malam, perawat Liz selalu datang untuk memeriksa kondisi tubuh Charlie. Demi bisa memantau penyakit yang disebabkan oleh obesitas dengan akurat, ia sengaja membawa alat pengukur tekanan darah. Lama kemudian, Liz menemukan esai yang ditinggalkan oleh Ellie. Selama ini, dia memang tidak ingin Charlie kembali terlibat dengan keluarganya. Sambil berkata demikian, ia memberikan hotdog kepada Charlie dan memintanya untuk tidak lagi bertemu dengan Ellie. Mungkin karena hatinya sedang sedih, sekali gigit, Charlie malah tersedak hotdog hingga sulit bernapas. Untung saja Liz segera menyadarinya dan berhasil menyelamatkan Charlie dari ambang maut. Mendengar pertanyaan Liz yang penuh kekhawatiran, Charlie hanya bisa terus-menerus meminta maaf. Ia sendiri pun tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Tubuhnya yang gemuk bisa saja merenggut nyawanya kapan saja, sementara penyesalan dan rasa bersalah terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. 8 tahun yang lalu, Charlie masih dikenal sebagai guru menulis yang terkenal, memiliki istri yang baik hati dan seorang putri yang lucu. Namun, di tengah kehidupan yang begitu bahagia, ia justru jatuh cinta pada seorang pria, yang tak lain adalah muridnya sendiri, Alan. Demi mengejar cinta sejati, Charlie rela meninggalkan keluarga bahagianya yang dulu. Belum sempat menikmati kehidupan yang didambakan, Alan lebih dulu mengakhiri hidupnya karena depresi. Sejak, Charlie terjerumus keputusasaan, bukan hanya karena kehilangan orang dicintainya, tapi karena rasa bersalah meninggalkan istri dan anaknya. Rasa sakit yang ekstrim menggerogoti batinnya, dan makanan menjadi semacam candu yang menumpulkan pikirannya. Setelah sekian lama makan berlebihan, berat badan Charlie melonjak drastis hingga lebih dari 250 kg. Karena obesitas yang parah, ia sudah tidak bisa bergerak bebas. Seharian hanya bisa tergeletak di sofa, layaknya seekor paus yang terdampar dan menunggu ajal. Meskipun nyawanya selalu terancam, ia tetap sesekali memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Hari itu, setelah makan berlebihan, Charlie mulai memegangi dadanya dan terengah-engah. Jantungnya yang sudah kewalahan tak sanggup menahan beban seperti itu, seolah-olah telah menjatuhkan vonis mati kepadanya. Namun, Charlie tidak memanggil siapapun, apalagi minum obat. Ia hanya membuka beberapa lembar kertas surat dan dengan susah payah membaca tulisan di atasnya. Tapi belum sempat membaca 2 kalimat, serangan anginnya kembali datang dengan hebat. Untungnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang membawa harapan. Karena pintunya tidak terkunci, pemuda bernama Thomas pun masuk ke dalam. Namun, saat ia bersiap memanggil ambulans, Charlie malah mencegahnya dan hanya memintanya untuk membacakan artikel itu. Anehnya, saat mendengarkan isi artikel tersebut, tubuh Charlie yang tegang perlahan mulai rileks, dan perasaan sesak di dadanya pun ikut mereda. Melihat kondisinya agak membaik, Thomas pun mulai memperkenalkan dirinya. Ternyata, dia adalah seorang misionaris. Kedatangannya kali ini juga bertujuan untuk menyebarkan Injil Tuhan, karena dia percaya Tuhan bisa menyelamatkan Charlie. Charlie tidak terlalu peduli, ia hanya memintanya untuk mengambil ponsel yang tergeletak di lantai. Lalu setelah menerima ponsel itu, ia menelepon Liz. Kemudian Thomas bertanya dengan penasaran, kenapa artikel itu bisa punya kekuatan menyembuhkan? Charlie hanya tersenyum dan menjelaskan, aku pikir hidupku sudah tidak lama lagi. Aku hanya ingin mendengar isi artikel itu sekali lagi sebelum mati. Tak lama kemudian, Liz pun datang. Setelah memeriksa bersama, mereka menemukan bahwa kondisi Charlie sangat berbahaya. Tekanan darahnya sempat melonjak hingga 200, dan ia mengalami gagal jantung kongestif. Jika tidak segera ke rumah sakit, nyawanya bisa terancam kapan saja dalam waktu 1 minggu. Namun Charlie berkata bahwa dirinya tidak punya asuransi kesehatan. Jadi jika pergi ke rumah sakit, dia sama sekali tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bahkan bisa terlilit utang besar karenanya. Melihat kondisi Charlie sudah stabil, Thomas pun bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Liz tiba-tiba bertanya, apakah kamu seorang misionaris dari Gereja New Life? Gereja New Life adalah salah satu cabang dari agama Kristen. Mereka percaya bahwa kiamat akan segera datang dan manusia membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Liz sangat muak dengan omongan seperti itu. Ayah angkatnya adalah seorang pemimpin agama, dan sejak kecil dia sudah dipaksa ikut berbagai kegiatan gereja, sehingga dia sudah kebal dengan cerita-cerita tentang kiamat, bahkan menganggap gagasan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia itu sama sekali tidak masuk akal. Setelah itu, dia juga memberitahu Thomas bahwa tidak perlu lagi datang untuk menginjili Charlie, karena pacarnya, Alan, justru meninggal gara-gara gereja. Mendengar kabar yang begitu mengejutkan, Thomas tetap bersikeras bahwa gereja bisa menyelamatkan Charlie. Liz benar-benar sudah tidak tahan lagi, lalu mengusirnya pergi. Sebenarnya, Liz adalah adik perempuan Alan. Sejak kakaknya meninggal, dia sering datang untuk merawat Charlie, dan setiap kali datang, dia selalu membawa makanan berkalori tinggi. Meskipun dia tahu makanan itu berbahaya bagi tubuh Charlie, bagi Charlie sendiri, makanan lezat adalah penghiburan terbaik. Charlie sangat sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah makan ayam goreng sebanyak-banyaknya, karena bahkan jika harus mati, dia tidak mau mati dalam keadaan kelaparan. Setelah Liz pergi, Charlie melepas pakaiannya dan bersiap untuk tidur. Lemak di perutnya tampak mengalir seperti air, dan luka-luka di punggungnya pun terlihat jelas. Dari sofa ke tempat tidur, rasanya seperti perjalanan jauh yang melelahkan. Setiap kali sebelum tidur, dia selalu mengambil dan membaca artikel itu, seolah-olah
hanya dengan cara itu dia bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, Charlie mencari informasi di internet tentang gagal jantung kongestif. Melihat istilah-istilah medis yang menakutkan itu, dia benar-benar merasa ketakutan. Sebenarnya, Charlie tidak takut mati, hanya saja masih ada satu hal yang selalu membuatnya sulit untuk melepaskan. Kepergiannya dari rumah pada waktu itu telah membawa luka yang tak bisa diperbaiki bagi putrinya. Dia tidak berharap mendapatkan pengampunan atau pengertian dari putrinya, dia hanya ingin melakukan sesuatu untuknya di sisa waktunya, sebagai bentuk penebusan atas kekurangannya sebagai seorang ayah. Karena itu, dia menelepon putrinya yang sudah 8 tahun tak ditemui, dan mengatur pertemuan. Untuk itu, dia bahkan mandi dan merapikan diri khusus. Tak lama kemudian, Ellie datang sesuai janji. Ia tampak sangat terkejut, ayahnya yang sudah lama tak ditemui kini berubah jadi sangat gemuk seperti gunung daging. Namun Charlie justru sangat senang. Ia dengan penuh perhatian menanyakan kabar putrinya. Tak disangka, jawaban Ellie malah penuh sindiran dan makian. Mulutnya tak henti mengucap kata-kata kasar, matanya dipenuhi kebencian. Charlie sama sekali tidak marah, ia hanya menatap putrinya dengan penuh rasa sayang, berharap Ellie mau tinggal lebih lama menemaninya. Namun Ellie tetap berkata tanpa belas kasihan, aku tidak mau bersama orang gemuk menjijikan sepertimu, tidak ingin tinggal di sini sedetik lebih lama. Setelah berkata begitu, ia pun berbalik tanpa menoleh dan berniat pergi. Pada saat itu juga, Charlie mencoba menahan Ellie, asal kamu mau tinggal, aku tidak hanya bisa memberimu uang, tapi juga bisa membantumu mengerjakan PR dan menghadapi berbagai ujian. Mendengar itu, Ellie tampak sedikit tergoda dan kembali ke kamar, lalu mengeluarkan sebuah makalah dari tasnya dan melemparkannya ke ayahnya. Asal makalah ini bisa diperbaiki hingga mencapai nilai lulus, maka kelulusan pun tidak akan jadi masalah. Setelah itu, Ellie kembali bertanya berapa banyak uang yang bisa diberikan ayahnya padanya. Charlie menjawab bahwa semua uangnya kira-kira ada $120.000. Mendengar jumlah uang yang begitu besar, Ellie justru tampak sedikit kebingungan. Namun Charlie juga punya cara sendiri, hal ini tidak boleh diketahui oleh ibu Ellie, dan Ellie juga harus menulis sesuatu untuk dirinya. Ia selalu merasa bahwa putrinya sangat berbakat dalam menulis. Namun Ellie sendiri tidak begitu memahami hal itu, bahkan mengira ayahnya sedang mengejeknya. Meski begitu, syarat yang diajukan ayahnya tetap sangat menggoda. Mungkin karena merasa itu menarik, atau mungkin juga ingin mencoba-coba. Sebelum pergi, ia memerintahkan ayahnya untuk berdiri dan berjalan mendekatinya. Namun, meskipun Charlie sudah mengerahkan seluruh tenaganya, ia tetap tidak mampu melangkah maju sendirian. Melihat ayahnya yang begitu tak berdaya, Ellie tetap tega berbalik dan pergi. Orang yang bahkan untuk berdiri saja kesulitan, berani-beraninya menasihati dirinya. Setelah putrinya pergi, Charlie kembali membaca artikel itu. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah kurir pizza yang datang mengantar pesanan. Selama ini, Charlie tidak pernah berani mengambil makanan sendiri. Ia selalu meletakkan uang di kotak surat lebih awal, lalu meminta pengantar makanan menaruh pesanan di depan pintu, sebisa mungkin menghindari orang lain melihat kondisinya. Malam harinya, Liz datang untuk memeriksa kondisi Charlie, dan dengan cepat ia menemukan esai yang ditinggalkan oleh Ellie. Liz merasa Charlie seharusnya tidak berhubungan dengan Ellie, dan membantu putrinya menulis esai tidak akan bisa membangun kembali hubungan mereka. Namun, Charlie hanya diam-diam menyalakan komputernya. Dari unggahan Ellie di media sosial, tampaknya dia memang tidak punya banyak teman. Liz tahu dirinya tidak bisa menghentikan keputusan Charlie, jadi ia hanya bisa menenangkan bahwa Ellie hanyalah sedikit memberontak. Hari itu, Ellie kembali menemui Charlie sesuai dengan kesepakatan mereka. Charlie sambil memperbaiki esai putrinya, juga menanamkan prinsip-prinsip menulis kepadanya. Sementara itu, Ellie asyik bermain ponsel sendiri. Ayahnya di depannya hanyalah alat untuk menyelesaikan tugas sekolah. Untungnya, Charlie tidak patah semangat. Berkat bujukan dan bimbingannya, akhirnya mereka berdua mulai bisa berbicara dari hati ke hati. Namun, Ellie langsung menyinggung hal yang paling sensitif tanpa basa-basi bertanya, kenapa kamu begitu gemuk? Setelah itu, ia mengambil foto Charlie dan Alan, lalu tanpa ragu membicarakan kenangan tentang ayahnya yang pernah mengkhianati keluarga. Charlie menahan kesedihan, buru-buru mengalihkan pembicaraan. Aku bisa menulis esai untukmu, tapi aku juga berharap kamu mau menuliskan sesuatu untukku, asalkan itu benar-benar pendapatmu sendiri. Setelah berkata begitu, ia berdalih pergi ke kamar mandi. Perkataan putrinya benar-benar menusuk saraf kenangannya. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai dan rasa bersalah terhadap keluarga menyerbu seperti banjir bandang, dan yang bisa ia lakukan hanyalah membuka keran air dan menangis tanpa daya. Tepat pada saat itu, sang penyelamat datang. Thomas kembali berkunjung, masih ingin membantu Charlie keluar dari penderitaannya melalui gereja. Namun kali ini, Ellie yang membukakan pintu. Ellie memang sejak awal tidak suka dengan agama, jadi dia sama sekali tidak tertarik pada pemuda yang seumuran dengannya itu. Begitu Charlie keluar, Thomas pun pergi lebih awal. Charlie juga mulai merasa sedikit kesal dengan ceramah Thomas yang terus-menerus memaksakan ajaran agamanya. Apalagi orang yang paling ia cintai justru meninggal karena gereja. Aku sama sekali tidak berharap bisa diselamatkan. Tapi menurutmu, apakah aku membuatmu merasa jijik? Menghadapi pertanyaan mendadak itu, Thomas sempat tertegun, lalu menjawab, tidak, aku hanya ingin membantumu. Charlie langsung bisa melihat bahwa dia sebenarnya tidak jujur dengan ucapannya. Saat itu Liz juga datang menjenguk, kali ini ia membawa kursi roda khusus untuk pasien obesitas, lalu membimbing Charlie dengan susah payah untuk duduk di atasnya. Setelah itu, Charlie mulai mencoba tarian barunya di kamar. Dengan kursi roda ini di rumah, ruang geraknya jadi lebih luas. Liz memanggil Thomas keluar dan mulai menceritakan kisah tentang Charlie. Alan dulunya juga misionaris, pemuda ceria dan penuh semangat. Tapi ia bertemu ayahnya yang kolot dan tradisional. Ayahnya memaksanya menikah dengan jemaat wanita. Di tengah keputusasaan, Alan bertemu Charlie dan mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, homoseksualitas sama sekali tidak diperbolehkan dalam agama. Karena itu Alan diusir dari gereja. Setelah kepercayaannya runtuh, ia mengakhiri hidupnya. Namun, Thomas tampak tidak mengerti kata orang lain, tetap bersikeras ia menyelamatkan Charlie karena petunjuk Tuhan. Ucapan ini membuat Liz frustasi, dan dalam panik ia akhirnya berkata jujur, mungkin beberapa hari lagi Charlie akan meninggal, sekarang dia tidak butuh diselamatkan olehmu.
Aku satu-satunya yang bisa membantunya. Kau mengerti, semua itu didengar Charlie di samping. Melihat situasi memburuk, Thomas buru-buru pergi. Charlie duduk lemas di rumah, seperti paus yang akan tenggelam. Malamnya, ia membuka tulisan Ellie, ruangan ini bau, buku catatan ini jelek, aku benci semua orang. 3 kalimat singkat tapi penuh kebencian. Charlie tidak peduli, ia membaca kata demi kata secara vertikal, kesedihan membanjiri hatinya. Andai saja dulu ia tidak meninggalkan mereka, putriku juga tidak akan menjadi seperti sekarang. Karena itu, saat Ellie kembali, Carly menasihatinya, aku tahu hatimu penuh kebencian padaku, tapi tidak perlu membawa kebencian itu ke hidupmu. Ellie sudah lama muak dengan nasihat ayahnya, dan saat itu, emosi yang lama terpendam akhirnya meledak. 8 tahun lalu, kau membuangku seperti sampah, dan sekarang ingin mengambilku kembali, sudah terlambat. Mungkin sadar kata-katanya terlalu keras, Ellie lalu berkata pelan, kalau kau ingin peduli padaku, ingin jadi bagian dari hidupku, kenapa selama 8 tahun ini tak pernah meneleponku? Charlie hanya bisa menjelaskan sedih, tak ada orang yang mau membiarkan pria gemuk seperti aku jadi bagian dari hidupnya. Mendengar itu, Ellie tak tahu harus jawab apa, ia hanya bilang lapar, lalu bangkit membuat sandwich. Dan ia berjanji akan membuatkan satu untuk Charlie. Charlie memandang putrinya dengan haru. Ia tahu Ellie anak yang luar biasa. Namun, kenyataan pahit datang cepat. Ellie ternyata memasukkan banyak obat tidur ke sandwich itu. Charlie bahkan belum selesai makan, sudah mulai mendengkur. Setelah itu, Ellie berbuat seenaknya, santai menyalakan rokok di rumah dan meniupkan asap ke wajah Charlie. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Itu Thomas yang selalu muncul di saat yang tidak diinginkan. Ellie santai merokok di depan Thomas, melontarkan beberapa kata kasar, menggoda cowok tampan di depannya. Thomas tak tahan, berusaha bangkit untuk pergi. Ellie mengancam, kalau kamu berani pergi, aku akan memaksa Charlie menelan sisa obat tidur ini. Thomas terpaksa tetap tinggal. Meski seumuran, mereka tak punya topik nyambung. Ellie yang cerdas sejak awal tahu Thomas bukan orang biasa. Akhirnya, Ellie memaksa Thomas ikut merokok, bahkan merekam momen itu. Setelah itu, Ellie menanyakan identitas Thomas. Ternyata, gereja setempat sudah lama tidak melakukan misi ke rumah, dan jemaatnya tidak akan menyentuh barang terlarang. Menyadari identitasnya terbongkar, Thomas panik dan berusaha kabur, tapi Ellie sudah menghadangnya di kamar. Karena tak bisa menghindar, Thomas terpaksa jujur. Rupanya, Thomas memang pernah jadi anggota gereja, namun tanpa sengaja ia pernah terjerumus memakai barang terlarang. Karena itu ia diusir dari rumah, mencuri uang gereja, lalu melarikan diri ke sini, menyamar sebagai pendeta untuk mencari nafkah. Saat menyesali perbuatannya, Ellie mengeluarkan ponsel dan merekam pengakuan itu. Pada saat yang sama, Liz datang bersama ibu Ellie. Thomas memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam kabur. Charlie akhirnya terbangun. Liz memeriksa kondisinya menyeluruh dan tegas mengatakan obat tidur sangat berdampak buruk baginya. Namun, Ellie tidak menyadari kesalahannya, bahkan bertata polos dirinya baik-baik saja karena hanya minum 2 butir. Saat Liz hendak menegurnya, ibunya tiba-tiba menyela. Katakan, berapa banyak Charlie berjanji memberimu? Ternyata, tidak ada yang lebih peka dari seorang ibu. Ia langsung tahu putrinya pasti menerima sesuatu dari Carly. Liz yang tidak tahu justru menganggap ucapan itu lucu, karena Charlie bahkan tidak mau ke rumah sakit. Setelah itu, ibunya berkata ada lebih dari $100.000 di rekening Ellie. Melihat Charlie menghindar, Liz sadar selama ini ia tidak tahu apa-apa. Setelah tahu kebenarannya, Liz sangat marah. Tapi, yang membuatnya marah bukan karena ia merawat Charlie gratis, melainkan karena Charlie sebenarnya punya uang untuk berobat ke rumah sakit, tapi justru menunda hingga kondisinya separah ini. Liz marah pergi. Ellie tahu rahasianya terbongkar, bukannya berterima kasih karena Charlie telah memberikan semua tabungannya, malah mengeluh ingin pergi. Charlie buru-buru menyerahkan esai yang ia perbaiki kepada putrinya. Isi esai itu sangat bagus, tapi tak disangka Ellie setelah menerimanya bahkan tidak melihatnya, ia pergi tanpa menoleh. Saat itu, di rumah hanya tersisa Charlie dan mantan istrinya. Sepasang mantan suami istri mulai membicarakan masa lalu. Ada kenangan bermain di pantai, juga pertengkaran head asuh anak. Mantan istrinya memberitahu Charlie, alasan ia tak membiarkan Ellie menghubunginya karena anak itu sangat pemberontak, baik di rumah maupun sekolah, hanya membuat masalah. Ia tidak ingin Charlie menganggap dirinya ibu yang tidak layak. Ia khawatir Ellie membawa masalah bagi Charlie. Charlie berkata Ellie tidak seburuk yang kamu bilang, namun gagal meyakinkan mantan istrinya. Akhirnya, mantan istrinya membuka laptop dan akun media sosial Ellie. Postingan pertama adalah foto Charlie yang gemuk dengan keterangan bahwa saat dia terbakar di neraka, mungkin butuh 3 hari 3 malam untuk habis terbakar. Tetap saja, Charlie bersikeras itu bukan kejahatan, melainkan kejujuran. Orang-orang sengaja menghindari membicarakan kegemukanku, hanya putriku tak pernah ucap kata manis menipu. Mendengar itu, mantan istrinya hancur. Dulu, alasanmu menikahiku, apa hanya ingin punya anak? Menyadari kata-katanya terlalu keras, setelah emosinya reda, ia duduk di samping Charlie, bicara Alan. Dulu, dia pernah bertemu Alan di parkiran, ingin mendekatinya, tapi akhirnya tak pernah berani membuka mulut. Sekarang, dia berdamai dengan masa lalu, perubahan emosi itu membuat Carly sulit bernapas.
Sebenarnya, mantan istrinya peduli kesehatannya. Ia menetap dan bersandar di pelukan Charlie seperti saat bahagia ketika mereka masih jatuh cinta. Tapi Charlie sadar hidupnya tak lama lagi. Di sisa waktu, ia hanya ingin putrinya lebih sering menemaninya. Uang itu sudah lama diniatkan untuk putrinya. Mendengar itu, mereka bertengkar. Mantan istrinya ingin Charlie pakai uang itu untuk berobat. Tapi Charlie sudah memutuskan. Yang ia inginkan bukan memperpanjang hidup, tapi putrinya hidup baik. Ia ingin putrinya belajar peduli lewat perhatiannya. Tapi mantan istrinya menolak, berkata, jika kau peduli, 8 tahun lalu kau tak lakukan itu. Ia lalu berpakaian dan pergi. Charlie menangis, mencoba menahan untuk terakhir kali. Pada awalnya, dia tetap menerima semua ini, diam-diam membiarkan apa yang dilakukan Charlie. Dan di dalam kamar hanya tersisa Charlie seorang diri. Dengan susah payah, dia berjalan ke jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, kurir makanan kembali mengetuk pintu. Sesuai kebiasaan, dia hanya meminta kurir itu meletakkan makanan di depan pintu. Namun, ketika dia keluar untuk mengambil makanan, dia mendapati kurir itu belum pergi, malah berdiri di luar rumah menatapnya tajam. Tatapan yang penuh ketidakpercayaan sekaligus jijik itu menusuk dalam kesaraf Charlie yang rapuh, membuatnya merasa harga dirinya diinjak-injak. Kenapa orang-orang begitu munafik? Kenapa orang-orang harus pura-pura punya rasa iba? Charlie yang emosinya hancur mulai makan secara balas dendam, sambil membuka laptop dan mengirimkan email penuh kata-kata kasar kepada para muridnya. Persetan dengan artikel, persetan dengan menulis. Bisakah kalian menulis sesuatu yang benar-benar nyata? Setelah itu, dia mulai mengobrak-abrik makanan di rumah, melahap semuanya tanpa kendali, sampai akhirnya perutnya tak sanggup lagi dan dia mulai muntah. Barulah dia berhenti, menangisi hidupnya yang gagal. Di saat dia benar-benar putus asa seperti itu, Omas kembali mengetuk pintu dan masuk. Ia dengan jujur mengakui identitasnya, dan secara langsung mengatakan bahwa kali ini ia datang khusus untuk mengucapkan terima kasih. Ternyata, Ellie telah mengirimkan foto dan rekaman kepada orang tua serta gerejanya. Tak disangka, keluarganya bukan hanya tidak marah, tapi juga memaafkannya dan memintanya segera pulang. Setelah mengalami kejadian yang membawa berkah di balik musibah ini, Thomas merasa dirinya telah menemukan cara untuk menyelamatkan Charlie, karena menurutnya Tuhan bisa menebus dosa seperti homoseksualitas. Charlie langsung marah besar. Ia dan Alan saling mencintai dengan tulus, dan ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa gereja telah membuat Alan bunuh diri. Menggunakan sesuatu yang telah membunuh orang yang dicintai untuk menyelamatkan diri sendiri jelas itu seperti lelucon internasional. Setelah itu, Charlie menceritakan kedekatannya dengan Alan, lalu membahas berbagai masalah kesehatan yang ia alami akibat obesitas. Tak disangka, Thomas benar-benar tidak tahan mendengarnya, hingga akhirnya ia tak bisa menahan diri dan mengucapkan kata menjijikan. Sebenarnya, alasan Charlie melakukan semua itu adalah agar Thomas sadar bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki keyakinan agama, apalagi benar-benar ingin membantu orang lain. Ia hanya ingin menebus rasa bersalah di hatinya. Setelah menyuruh Thomas pergi, Charlie dengan susah payah kembali ke kamar tidur dan menatap foto dirinya bersama Alan. Ternyata tidak semua orang bisa diselamatkan. Pada hari Jumat, seperti biasa Charlie menyalakan komputer untuk mengajar. Ia memberitahu para murid bahwa ini akan menjadi pelajaran terakhirnya. Email yang tidak sopan itu membuatnya menerima banyak keluhan, tapi di saat yang sama juga membuat para murid berubah. Ia sangat senang karena semua orang bisa menuliskan pemikiran mereka yang sebenarnya. Hanya dengan menulis sesuatu yang tulus, seseorang bisa menjadi pribadi yang tulus. Setelah berkata demikian, untuk pertama kalinya ia menyalakan kamera, dan dari kepala hingga kaki, ia memperlihatkan seluruh tubuhnya di depan kamera. Para murid pun terkejut, guru yang biasanya begitu sensitif dan perhatian ternyata adalah sosok yang sangat besar. Namun, saat itu Charlie sudah tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Ia hanya memberikan pesan terakhirnya. Ia mengatakan bahwa kuliah dan pelajaran menulis tidak sepenting kata-kata yang ditulis dengan hati. Setelah itu, ia dengan santai melemparkan komputernya, seolah-olah beban di hatinya pun ikut terangkat. Liz, yang sebelumnya merasa bersalah karena meninggalkan ayahnya, akhirnya datang juga karena tidak tenang, dan memeriksa kondisi Charlie secara menyeluruh. Namun, Charlie sekali lagi menolak saran untuk pergi ke rumah sakit. Ia tahu bahwa kematian sudah sangat dekat dengannya. Keduanya duduk bersama, menatap. Yang bisa dilakukan Liz hanyalah mendengarkan diam-diam permintaan terakhir Charlie. Selama ini, Charlie selalu merasa bersalah karena tidak bisa mencegah Alan mengakhiri hidupnya. Namun Liz tahu itu bukan salahnya. Charlie telah memberikan Alan masa-masa terhangat dalam hidupnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya, dan tak ada yang bisa menjamin dapat menyelamatkan siapapun. Saat itu, Charlie menyebut Ellie bisa melakukannya. Semua kenakalan Ellie tidak menyakiti Thomas, justru berhasil menyelamatkannya. Sebenarnya, selama masih manusia, pasti akan peduli pada orang lain. Belum selesai bicara, Ellie tiba-tiba masuk ke ruangan. Charlie meminta Liz keluar, ingin bicara berdua saja dengan putrinya. Melihat ayahnya, hidupnya hampir berakhir, Ellie tetap marah, mengeluarkan esai yang sudah diperbaiki ayahnya, dan berkata, apa-apaan tulisan ini, gara-gara ini aku tidak lulus dan tidak bisa wisuda. Namun Charlie hanya tersenyum, meminta putrinya melihat isi tulisan itu. Setelah dibuka, Ellie langsung mengenalinya. Ternyata itu esai refleksi tentang White Fang saat kelas 8. 4 tahun lalu, ibunya mengirimkan esai itu ke Charlie, dan sejak itu tulisan itu jadi penawar batin Charlie saat penyakitnya kambuh. Sambil menangis, Charlie memberitahu Ellie bahwa ia selalu merasa bersalah, dan ia pun tak tahu mengapa dulu bisa begitu. Menurutnya, Ellie sangat luar biasa, tulisan ini juga luar biasa. Saat emosinya memuncak, jantung Charlie sakit lagi namun ia tidak membiarkan Ellie memanggil ambulans. Sebaliknya, ia meminta Ellie membacakan esai itu. Saat itulah, Ellie akhirnya melepaskan beban di hatinya dan mulai membacakan karya agung yang pernah ia tulis untuk ayahnya. White Fang bercerita tentang kisah pemburu paus yang memburu paus putih. Charlie seperti paus putih itu, sedangkan Ellie adalah kapten kapal pemburu. Perburuan kapten terhadap paus putih diibaratkan seperti kebencian Ellie terhadap Charlie. Charlie hanya ingin putrinya tahu bahwa dirinya yang luar biasa tidak seharusnya dipenuhi kebencian terhadap dunia. Mendengar suara putrinya membacakan esai itu, Charlie seolah mendapat kekuatan. Ia melepas selang oksigennya dan berusaha berdiri. Setiap kata dalam esai itu seakan menjadi tangan-tangan yang menopangnya. Setelah perjuangan yang menyakitkan, Charlie tidak berhasil. Ia berhasil berdiri.
lalu perlahan-lahan melangkah menuju ke arah putrinya, seolah-olah seekor paus raksasa yang terdampar sedang kembali ke lautan. Tubuhnya terasa semakin ringan, dan akhirnya ia berhasil sampai di sisi putrinya. Ayah dan anak itu saling melempar senyum, lalu di tengah cahaya yang menyilaukan, kaki Charlie perlahan-lahan terangkat dari tanah, menuju ke pantai indah seperti yang digambarkan dalam esai putrinya. Itulah tadi alur cerita Siom The Whale. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.